Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim tsumma latarawunnaha 'ainal yakin tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Shadaqal 'adzim, shadaqa wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat, hidayah, lisan kita senantiasa bersolawat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuhah sering kita ucapkan dan ini merupakan tujuan yang bagus sebelum kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu illallahu taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffaru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yauma la yujzawuhan nabi walladzina amanu ma'ah. Nuruhum asa rabbukum baina aydihim wa bi aymanihim yaqulu rabbana atmim lana nuruna waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Datangnya manusia ketika mau benar-benar untuk tidak mengulangi segala perbuatan dosa-dosanya. Datangnya atau sujudnya manusia untuk senantiasa tidak mau mengulangi apa yang dia pernah lakukan dalam hal yang banyak sekali mudaratnya. Ini merupakan suatu ciri-ciri benih-benih tujuan untuk manusia bertaubat atau taubatan nasuha. Namun pada dasarnya kita masih mikir bagaimana apakah tobat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa memprediksi. Hanya Allah yang memprediksi. Namun di sini ada 7 tanda Allah terima taubat kita. Pertama yaitu Allah mudahkan. Dalam hatinya muncul rasa nikmat beribadah. Jadi Allah itu berikan suatu hal kenikmatan seakan-akan ketika kita beribadah itu merasakan nikmat yang luar biasa. Alias ini kita mendekati untuk bisa khusyuk kepada Allah, mensyukuri nikmat untuk bisa sujud, nikmat yaitu ukhrawiyah. Nikmat diniyah. Ini jarang sekali dirasakan mereka-mereka yang belum terbuka pintu hidayah, pintu taubatnya. Maka bersyukurlah mereka-mereka yang bisa merasakan nikmatnya untuk dekat dengan ibadah kita, dekat sama Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita seakan-akan kita bisa mensyukuri apa yang kita lakukan. Bersyukur. Dan beruntunglah mereka-mereka yang jauh dari semuanya ini. Itu yang pertama, ciri-ciri taubat kita diterima oleh Allah. Ini ciri-ciri. Bukan terus dengan ini taubat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, belum. Ini cuma kan ciri-ciri. Ingat, harus bisa dipahami ciri-ciri taubat kita diterima oleh Allah, yaitu Allah mudahkan dalam segala, dalam hatinya muncul rasa nikmat untuk beribadah.
Yang kedua, Allah mudahkan untuk mengerjakan amalan, yaitu amalan sunnah. Allah mudahkan. Kalau menjalankan yang sunnah aja, agak mau, termasuk sholat rawatib. Ini yang sering ditinggalin. Sholat rawatib ditinggalin, padahal sholat rawatib kita jalankan aja, yang penting-penting aja. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat. Ini aja yang penting. Jadi yang sunnah kita jalankan, sedangkan juga amalan-amalan sunnah yang lain, amaliyah yang lain yang berbau sunnah, kita jalankan. Ini merupakan suatu ciri-ciri bahwa tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah. Tidak kita malas, tidak memaksakan diri, mudah kita lakukan. Ini ciri-ciri. Yang ketiga, Allah mudahkan baginya bertemu dengan teman-teman yang saleh. Di dalam langkah-langkahnya, mudahkan. Mau ke majelis, ketemu. Yang tadinya kita tidak paham dengan majelis, di tengah jalan ketemu sama temennya. Yuk kita ke majelis, yuk begini-begini. Sadarlah diri kita. Kemudian kita mau jalan dalam suatu majelis bersama mereka, teman yang ngajak kita. Masya Allah. Dimudahkan. Dan bahkan ketika kita tidak datang di dalam majelis, ini merupakan suatu adiksi, ketagihan kita. Kalau adiksinya harus datang ke majelis, adiksi yang bagus. Sifat ketagihan yang bagus. Banyak sekali fadilahnya. Datang ke majelis 1 langkah sama dengan ibadah 1 tahun. Berapa langkah kita lakukan? Ini penting sekali buat kita. Jadi dimudahkan semua. Baik itu majelis yasin, majelis tahlil, majelis yang lain, majelis sholawat, majelis ilmu, dan segalanya. Banyak sekali dalam majelis ini. Yang banyak mendatangkan fadilah di dalam kegiatan yang berbau ukhrawi. Kemudian yang keempat, hatinya lembut dan mudah menerima nasihat. Ketika dinasihati sama temennya, lembut, welcome banget. Dengan nasihat-nasihatnya, terasa indah nasihat temannya itu. Dan menganggap dirinya ini adalah suatu hal, banyak sekali dosa-dosa yang dilakukan. Perlunya dan butuhnya serta haus di dalam nasihat. Nasihat dari mereka-mereka. Makanya kadang-kadang kalau memang itu bagus fadilahnya, ketika teman datang ke kita, mereka mau curhat, silahkan aja. Terima aja curhatnya, asal dengan catatan jangan curhat itu berbau atau termasuk virus yang berbau ghibah, fitnah maupun ngomongin orang lain. Kalau sekedar curhat kemudian bisa kita nasihati dan akan membuahkan mereka untuk bisa taubat dan nasuha, ini hal yang lebih bagus. Karena situ sebutkan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffaru ankum sayiatikum. Jadi dengan kesalahan-kesalahan yang ada, mohon juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengampunan. Permohonan kita untuk diampuni dosa-dosa kita. Dosa besar maupun dosa kecil. Kemudian, yang kelima, mudah menangis. Mudah sekali menangis. Ingat, menangis bukan karena innahu li khairillah syadid. Bukan karena hubbud dunya. Bukan karena ke dunia, menangis karena sepeda motornya hilang. Bukan. Bukan ini. Ustaz, saya sering menangis. Kalau ingat kendaraan saya yang hilang, Ustaz, saya sering menangis ini, Ustaz. Bukan ini. Ini namanya menangis karena hubbud dunya. Sifatnya fata morgana. Jadi menangis karena apa? Karena ingat dosa kita. Waktu itu saya berbuat maksiat, ya Allah, menangis. Waktu itu di sini dia ingat segala sesuatu. Saya dulu pernah berbuat gini, ya Allah, menangis. Ketika sholat, ya Allah, baca bismillah, Allahu
Akbar, takbiratul ihram, sudah meneteskan, merinding diri kita, neteskan air mata. Ingat, di dalam sholat kok kita bisa meneteskan air mata? Karena ingat dosa-dosa kita. Karena khusyuk kita pada Allah, satu tetesan air mata bisa menghanguskan dosa kita selama 1 tahun. Coba, kalau setiap hari berapa tetes air mata? Di dalam ibadah kita, di dalam taubat kita, maka Allah akan buka ini pintu hidayah buat mereka-mereka yang benar-benar punya keinginan yang luar biasa di dalam ibadahnya. Kemudian 6, diri terhindar dari enggan melakukan perbuatan maksiat. Diajak berbuat maksiat, enggak mau. Diajak berbuat segala sesuatu yang banyak dosanya, yang berbau dosa, enggak mau. Meskipun mereka dulu ahli untuk berbuat seperti ini, ketika setelah taubat, dia diajak lagi, sudah enggak mau. Jadi tobatnya bukan tobat sekedar tobat cabai rawit. Alias tobat sebentar lagi, mulai lagi. Bukan. Benar-benar tobat, tidak akan mengulangi segala perbuatan. Begitu ingat diajak berbuat maksiat lagi, dah tidak mau. Saya akan melepaskan dunia saya yang berbau seperti itu. Bukan kita soalnya, bukan. Karena kita sudah memikirkan ukhrawi, persiapan alam berikutnya. Alangkah baiknya bekal yang kita pakai adalah amaliah yang berbau baik. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Kemudian yang ke-7, perubahan sikap menjadi lebih baik, lebih sabar, tawadhu dan lain-lainnya. Berkumpul dengan mereka-mereka, ya ayyuhalladzina amanu. Berkumpul dengan mereka-mereka yang beriman, taqullah, bertakwa, wa kanu ma'as-shadiqin, mereka-mereka yang jujur, berkumpul dengan mereka-mereka yang sabar. Karena kesabaran ini merupakan suatu tiang daripada ketika kita berbuat suatu amaliah kebaikan. Orang kok banyak berbuat amaliah kebaikan, sementara sabarnya nggak ada. Percuma. Apa yang mereka lakukan akan sia-sia. Ternyata kuncinya dengan segala amaliah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuncinya adalah sabar. Sedangkan iman sendiri membutuhkan kesabaran seperti ini. Orang banyak imannya, katanya beriman kepada Allah. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khair. Semua sudah. Tetapi nggak punya kesabaran, ini banyak terjadi kepada mereka-mereka yang menguasai ilmu agamanya lumayan super. Kepada mereka-mereka yang sudah di dalam tahap atas, tetapi nilai kesabarannya nggak ada. Manusia memang tempatnya untuk marah, tempatnya emosi, karena setan bercengkrama dalam tubuh kita. Namun, dengan adanya ayat seperti itu, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ini menyebabkan kita untuk waspada, untuk benar-benar menghancurkan segala sesuatu yang berbau zalim, berbau batil, untuk kita set menjadi suatu hal, berubah menjadi suatu hal yang sabar. Ternyata dengan kesabaran ini, Masya Allah luar biasa. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat, diberikan kita suatu kekuatan iman yang luar biasa. Menjadi hamba Allah yang benar-benar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia dan akhirat. Usyikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.